Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang cinta seorang sahabat yang mulia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat yang mulia. Lihatlah bagaimana gambaran kecintaan beliau radhiyallahu anhu terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sebuah gua. Sebagaimana tercantum dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah ta'ala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hendak masuk ke dalam gua bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau masuk duluan, tidak membiarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berada di depan beliau ketika hendak masuk ke dalam gua. Tapi beliau radhiyallahu anhu menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Kenapa? Khawatir menimpa sesuatu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak rela tatkala ada sesuatu yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia yang harus berada di depan. Sehingga tatkala ada sesuatu yang berbahaya, itu akan menimpa dirinya, tidak menimpa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal tidakkah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kecintaannya lah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga dia melakukan yang demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala mereka sudah berada di dalam gua, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat keletihan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau radhiyallahu anhu menyodorkan pahanya agar nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam baring di atas paha beliau radhiyallahu anhu, menjadikan paha beliau radhiyallahu anhu bantal, sehingga terlelaplah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba ada seekor hewan yang menyengat kaki sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau radhiyallahu anhu menahan rasa sakit yang dia rasakan pada kaki beliau. Kenapa? Khawatir bergoyang, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan sampai menetes air matanya. Sampai menetes air mata, saking sakitnya dia rasakan. Tapi dia tidak mau membangunkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan keberatan? Jawabnya tidak.
Atau bahkan Rasulullah akan marah dan tidak terima karena terganggu tidurnya? Tentunya tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu persis tentang kemuliaan akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menahan rasa sakit itu. Khawatir kalau Nabi SAW terbangun karena cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang termulia setelah para nabi dan rasul. Karena beliau adalah orang yang paling sempurna keimanannya setelah keimanan para nabi dan rasul. Dalam sebuah hadis yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan di dalam sahihnya, beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan seseorang. La yu'min, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu kebaikan untuk dirinya, untuk saudaranya, sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Tatkala dia cinta ini, dia pun ingin agar saudaranya merasakan apa yang dia rasakan dari kebaikan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi SAW, lebih dia cintai. Dari siapa? Dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mencintai Nabi SAW melebihi kecintaannya kepada dirinya. Sehingga dia rela untuk merasakan rasa sakit yang dia derita di kakinya, yang tersengat oleh hewan, asalkan Nabi SAW tidak terbangun. Namun tatkala air mata beliau menetes, jatuh di wajah Nabi yang mulia SAW, Nabi SAW terbangun, kemudian mengobati kaki sahabat yang mulia sehingga sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit sebelumnya. Subhanallah, ini buah hasil dari orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW, yang berusaha membela Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membela Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ditempatkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.